Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 493-497. Li Fugui tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Sayangnya, saya memiliki kesempatan untuk mengetahui rahasia ini, tetapi saya menyerah." Tuan Mingjing bercanda, "Bukan itu masalahnya. Anda masih memiliki kesempatan. Selama Anda berubah pikiran dan berjanji kepada mereka, saya pikir para eksekutif tingkat tinggi dari konferensi Elixir dapat memberi Anda pengakuan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus membawa Anda ke konferensi Elixir." Tuan Mingjing bercanda, "Mereka hanya ingin keterampilan alkimia saya, tidak benar-benar saya bisa bergabung. Saya masih sadar diri tentang ini." Li Fugui menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Tuan Mingjing sedang bercanda, tetapi dia tetap menjelaskan dengan serius. Lagi pula, jika arti dari hal semacam ini sedikit berubah, jangan jelaskan bahwa Tuan Jing dan yang lainnya pasti salah paham. Saya khawatir lingkaran seni bela diri kuno juga akan menimbulkan opini publik bahwa Li Fugui ingin bergabung dengan konferensi Elixir, dan dia masih ingin menolak saat itu, yaitu menunggang harimau. Mingjing tiba-tiba bertanya, "Teman muda Fugui, apakah Anda benar-benar berencana untuk membangun kembali konferensi Elixir?" Li Fugui mengangkat alisnya dan berkata, "Mengapa, Tuan Mingjing mencoba membujuk saya untuk tidak melakukannya ini?" Tuan Mingjing tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Sebaliknya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mendukung Anda, tetapi saya masih harus memberitahu Anda bahwa jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Jika Anda memilih, kamu tidak akan menyesal." Makan. Li Fugui mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan berkata di mulutnya, "Aku tahu itu, jalan mudah di dunia ini sudah lama penuh sesak, jadi di mana giliranku?" Tuan Mingjing menunjukkan sedikit penghargaan di matanya, dan berhenti berbicara, tetapi mengemudi dengan serius. Sekitar 1 jam kemudian, mobil melaju ke daerah perkotaan kota Qingzhou lagi, dan sampai di pintu hotel tempat tinggal Li Fugui. Meskipun Li Fugui sudah lama tidak pergi, dan itu hanya beberapa hari, tetapi hanya beberapa hari inilah yang membuat Li Fugui merasa seolah-olah dia telah meninggal. Jika dideskripsikan dengan seksama, perasaan ini seperti datang ke masyarakat modern dari zaman kuno, yang membuatnya mengalami kesurupan sesaat. Untungnya, Li Fugui adalah seorang pemuda, dan dia memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi. Perasaan ini hanya sesaat. Setelah dia berbalik dan menyapa Tuan Mingjing dan Tantai Zixuan, dia berjalan menuju hotel. Namun, Li Fugui belum mengambil beberapa langkah. Dia perlahan berhenti, karena di depannya, seorang wanita anggun dan mewah mengenakan congsam ungu, yang dengan jelas menonjolkan sosok montoknya, sedang berjalan keluar. Wanita bangsawan itu menginjak sepatu hak tinggi dan bergerak ringan dalam langkah teratai. Congsam dengan celah sampai ke paha bergoyang-goyang, membuat orang ingin melihat ke tempat yang tidak seharusnya. Tampaknya keluarga budak datang pada waktu yang tepat. Keluarga budak akan bertemu tuannya. Wanita ini adalah Xiao Rongrong, ketua perusahaan farmasi Sihai. Ketika Xiao Rongrong melihat Li Fugui, dia membungkuk dengan anggun, wajahnya penuh dengan pesona. Melihat Xiao Rongrong sepertinya ada di sini khusus untuk menyambutnya, Li Fugui bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu aku akan kembali hari ini?" Xiao Rongrong menutup mulutnya dan tersenyum, menggigit bibirnya dan berkata, "Pelayan itu tahu, mengapa Tuan banyak bertanya, saya sudah lama merindukan tuanku." Gerakan sok ini, ditambah dengan suara menawan itu, membuat Li Fugui langsung sesak napas, dan darah di tubuhnya mulai mengalir lebih cepat, dan dia tiba-tiba memeluk pinggang Xiao Rongrong dalam pelukannya, mencium aroma afrodisiak dengan ujung hidungnya. Li Fugui berjalan menuju pintu masuk lift. Saat ini, banyak rekan laki-laki yang masuk dan keluar hotel patah hati. Beberapa jam kemudian, Li Fugui dan Xiao Rongrong bertarung dengan sengit beberapa kali, mencambuk mereka dengan sembrono, dan baru saja angin berhenti dan hujan berhenti dan mereka berpelukan. Harus dikatakan bahwa Li Fugui bukan lagi saudara pertama, tetapi setiap kali dia jatuh cinta dengan Xiao Rongrong,
Dia merasa bahwa tubuh Xiao Rongrong benar-benar tak tertandingi di dunia, dan rasanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi karena ini, Li Fugui memperlakukan Xiao Rongrong seperti keraguan di hatinya telah meningkat pesat. Visi dan pengetahuannya saat ini tidak sebanding dengan dia di awal. Misalnya, kali ini ketika dia berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Tuan Gu, visi Li Fugui telah meningkat beberapa level. Li Fugui memikirkan hal ini, dan bertanya, Rongrong, apakah perusahaan farmasi Sihai Anda hanya berurusan dengan bahan obat? Li Fugui berkilat, dan dia bertanya lagi, lalu dalam kapasitasmu, mengapa kamu tidak pergi ke hari ulang tahun Tuan Gu? Mata Xiao Rongrong berkedip karena terkejut, dan mulutnya tapi dia terkekeh dan berkata, kamu benar-benar tahu cara bercanda, apa identitasku? Tuan Ren Jiagu adalah presiden konferensi Elixir, dan dia hampir mencapai puncak dunia sekuler. Saya ingin dapat membuat saya kewalahan, tetapi tidak ada yang mengirimi saya surat undangan. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu bahkan bisa mendapatkan surat undangan untuk konferensi perdagangan obat mujarab, dan kamu bahkan bisa membawaku ke sana. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam ulang tahun Tuan Gu, itu seharusnya tidak sulit. Wajah Xiao Rongrong tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia meremas tangan kanan Li Fugui di antara puncak kembar, dan berkata dengan genit, Tuan, kamu mengolok-olok orang lain lagi. Li Fugui merasa tulangnya rapuh, dan dia berharap bisa segera berbalik dan menekan di Huanglong lagi. Namun, Li Fugui menahan keinginannya, dan dia berkata perlahan, Rongrong, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Xiao Rongrong mendengus pelan dan berkata, Li Fugui, kamu baru saja kembali. Mengapa kamu berubah seperti ini? Terlalu banyak. Apakah karena mereka tidak bisa memuaskanmu? Rubah centil yang kamu bawa ada di sebelah. Apakah kamu ingin aku memanggilnya untukmu? Li Fugui menatap Xiao Rongrong, dan dengan senyum di wajahnya lagi, katanya, aku salah paham denganmu? Rongrong, apakah kamu merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Kamu, bajingan, apa yang kamu lakukan? Tidak, tidak. Kata Xiao Rongrong, nadanya berubah panik, dan kemudian mulai bersenandung, terengah-engah di hidung, dan segera berkembang menjadi gerakan yang indah. Sampai jam malam, Li Fugui baru saja bangun dari tempat tidur. Setelah dia berpakaian lengkap, dia meletakkan botol porselen kecil di meja samping tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, ini penawarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bebas. Xiao Rongrong berencana untuk duduk. Mendengar ini, dia terkejut sesaat, lalu menatap Li Fugui dengan curiga, dan berkata, kenapa kamu tiba-tiba memberiku penawarnya? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Jangan salah paham. Li Fugui berbalik, dia tersenyum dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Selama kamu masih memilih untuk tetap di sisiku, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Li Fugui menggaruk kepalanya, dan berkata dengan tulus, aku hanya berharap hubungan antara kita menjadi normal. Mulut Xiao Rongrong berubah tanpa bisa dijelaskan dengan sambil tersenyum, dia berkata, tapi aku tidak pernah merasa ada yang tidak normal dalam hubungan kita, bahkan jika kamu mengendalikannya, itu adalah kemauan budakku. Li Fugui terbatuk dan berkata, penawarnya telah dirilis. Ini untukmu, kamu bisa memilih mau meminumnya atau tidak. HMPH, karena kamu memberikannya, kenapa aku tidak meminumnya? Aku, Xiao Rongrong, tidak begitu murah, dan tidak seperti aku tidak bisa hidup tanpamu, Li Fugui. Xiao Rongrong tiba-tiba mengubah wajahnya dan mencibir, mengambil botol porselen kecil di meja samping tempat tidur, mengangkat kepalanya dan meminum penawarnya di dalamnya. Li Fugui sedikit tidak berdaya, berpikir bahwa hati wanita ini benar-benar seperti jarum di bawah laut. Ahem, lalu apa? Aku pergi dulu. Li Fugui merasa tinggal lebih lama hanya akan membuat suasana semakin canggung, jadi dia hanya menggosok telapak kakinya dengan minyak dan lebih baik pergi dulu. Xiao Rongrong tidak berbicara, sampai setelah Li Fugui pergi. Wajahnya yang semula marah menjadi tanpa ekspresi, matanya dingin, dan dia bergumam, apakah kamu sudah ditemukan, di mana kamu menunjukkan kekuranganmu?
udara berfluktuasi untuk beberapa saat. Kemudian bayangan hitam muncul di ruangan itu. Setelah Li Fugui meninggalkan ruangan, dia berencana untuk menemukan Su Qing. Memikirkan Su Qing, Li Fugui merasa agak bersalah. Lagi pula, Su Qing ikut dengannya. Tetapi sampai sekarang, Li Fugui selalu memiliki urusannya sendiri. Hal-hal yang tidak dapat menyatukan Su Qing. Jadi ini juga menyebabkan Su Qing pada dasarnya tinggal sendirian, dan pasti membosankan di tempat asing ini. Li Fugui memikirkannya sejenak, dan berencana untuk mengeluarkan sebotol kecil cairan peremajaan tingkat luar biasa yang dia sempurnakan pada hari ulang tahun Guru Gu dan memberikannya kepada Su Qing sebagai hadiah, sebagai cara menebusnya. Namun, ketika Li Fugui datang ke pintu Su Qing, dia mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang membuka pintu sama sekali. Apa situasinya? Apakah Su Qing keluar? Li Fugui tidak mengkhawatirkan keselamatan Su Qing. Dia telah mengirim penjaga menara besi yang diberikan kepadanya oleh Tuan Mingjing kepada Su Qing. Dengan kekuatan menara besi, sebagian besar bahaya seharusnya cukup untuk diselesaikan. Tuan, apakah Anda sudah kembali? Saat Li Fugui hendak kembali ke kamar, sebuah suara terkejut terdengar. Li Fugui segera tahu bahwa itu adalah suara muridnya yang baik Wang Hao. Dia tersenyum dan menoleh ke samping, siap untuk menyapa. Tetapi saat dia menoleh, dia terkejut. Wang Hao memiliki sepasang mata panda hitam pekat, wajahnya kurus, dan ada senyuman di wajahnya saat ini, yang membuatnya terlihat lebih menyeramkan dan menyeramkan. Ini seperti dirasuki hantu. Li Fugui mundur selangkah dan berkata dengan heran, "Wang Hao, mengapa Anda menjadi hantu seperti itu?" Wang Hao tersenyum malu-malu dan berkata, "Guru, selama beberapa hari Anda pergi, saya bekerja keras untuk mempelajari keterampilan Anda. Berikan padaku setiap hari. Fa, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menjadi seperti ini. Ini sebotol cairan psikis untukmu, ambil dan ganti. Jika kamu terlihat seperti ini, jika tidak tahu, kamu mungkin mengira aku telah memerasmu." Li Fugui dengan enggan, dia melemparkan botol Transcendent Rejuvenation Liquid di tangannya. Raja Mata Hao berbinar, dan dia mengambilnya dengan gembira, tanpa melihatnya, dan langsung mengambil ramuan itu. Pada akhirnya, setelah beberapa saat, tubuh Wang Hao tiba-tiba mendengar suara seperti kacang goreng, seolah ada yang pecah. Wang Hao merenung sejenak, lalu berkata dengan kaget, "Tuan, cairan spiritual macam apa? Ini, mengapa saya merasa telah menembus?" Li Fugui tampak jijik. Tetapi untungnya, setelah Wang Hao mengambil ini sebotol cairan peremajaan tingkat luar biasa, kondisi keseluruhannya meningkat pesat, dan bahkan lingkaran hitam yang jelas di bawah matanya banyak memudar. Sekarang sepertinya, tidak buruk. Sialan, cairan supernatural. Tuan, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Bukankah itu sia-sia bagi saya? Apakah masih ada waktu bagi saya untuk memuntahkannya? Wang Hao tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya penuh dengan sakit hati. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil mulutnya. Li Fugui berkata dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya, "Saya memiliki banyak hal ini. Guru Anda dan saya sekarang adalah apoteker tingkat luar biasa. Lihat Anda, apakah Anda belum pernah melihat dunia? Beraninya Anda mengatakan ya ketika Anda pergi keluar seperti ini. Muridku, apa, Tuan? Kamu sudah menjadi apoteker yang luar biasa." Wang Hao tampak sangat gembira, dan menatap Li Fugui dengan penuh semangat, matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk meletakkan tangannya di dahinya, dan berkata, "Oke, jangan bicarakan ini. Apakah kamu belum mempelajari buku latihan yang saya berikan baru-baru ini? Bagaimana perkembangannya?" Wang Hao berkata dengan tersipu, "Bakat murid itu bodoh. Begitu banyak hari telah berlalu, dan dia baru saja mulai. Tolong hukum saya, Guru." "Sudah mulai, tidak apa-apa, teruskan saja. Mengapa Anda harus dihukum? Kecepatan Anda jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan." Wajah Li Fugui sedikit melembut, dan kemudian dia khawatir Wang Hao terlalu bangga, dan menambahkan, "Tentu saja, jika Anda ingin memuaskan saya, kecepatan ini tidak akan berhasil." Setelah mendengar ini, Wang Hao berkata dengan cepat, "Guru, jangan khawatir.
saya pasti akan lupa makan dan tidur, berlatih keras, dan berusaha untuk memuaskan Anda sesegera mungkin. Saya bertanya-tanya apakah murid saya bodoh. Setelahnya berlatih kungfu, lagi pula, Wang Hao cukup pintar sebelumnya. Wang Hao melihat kata-katanya dan segera menyadari betapa seriusnya kesalahpahaman yang akan ditimbulkannya. Dia buru-buru berkata, "Tuan, tentu saja Anda belum tua, Anda lebih muda dari saya." Tepat ketika Li Fugui akan kehilangan kesabaran, Wang Hao dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan, ngomong-ngomong, apakah Anda baru saja mencari istri Anda?" "Iya, ada apa? Apakah Anda tahu di mana dia?" Li Fugui bertanya dengan santai ketika mendengar ini. Wang Hao dengan cepat berkata, "Istri saya meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia kembali dulu, jadi Anda tidak perlu khawatir." "Apa, dia kembali?" Li Fugui kaget, lalu menghela nafas, dan berkata dengan masam tersenyum, "Tidak apa-apa untuk kembali, selalu lebih baik daripada tinggal di sini." Melihat ekspresi Li Fugui salah, Wang Hao takut dia akan terlibat, jadi dia berkata dengan hati-hati, "Lalu apa? Tuan, saya akan pergi kembali berlatih dulu. Tuan, jika ada yang harus dilakukan, hubungi saya kapan saja." "Pergilah." Li Fugui melambaikan tangannya. Wang Hao berbalik dan lari seolah-olah dia telah menerima amnesti. Li Fugui kembali ke kamar sendirian. Kamarnya pernah diperbaiki sebelumnya, jadi barang-barangnya juga dipindahkan ke kamar ini. Dia baru saja memasuki ruangan ketika Lu Qing, yang tinggal di sebelah, juga berlari setelah mendengar gerakan itu. "Tuan Li, Anda kembali." Lu Qing melihat Li Fugui dengan senyum meyakinkan di wajahnya, dan berkata dengan desahan panjang lega, "Saya pikir Anda tidak menginginkan saya lagi." Li Fugui tampak dingin berkata, "Lu Qing, kamu laki-laki, bisakah kamu berhenti bicara seperti wanita?" "Ah, apakah ada?" Lu Qing penuh kebingungan, berpikir sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Tapi Li Fugui sekarang adalah orang tuanya, payungnya, dan bos besar. Karena bos mengatakan dia salah, maka dia pasti salah, dan Lu Qing segera mengakui kesalahannya dengan tulus. Li Fugui mengangguk puas dan berkata, "Ada apa? Kamu tidak bisa tinggal lagi setelah tinggal selama beberapa hari?" "Bagi saya, sangat nyaman. Saya tidak harus pergi bekerja, dan saya tinggal bersama makanan dan minuman lezat setiap hari. Tidak ada yang tidak bisa saya tinggali. Tetapi setelah sekian lama, Anda harus mengatur agar saya melakukan sesuatu. Kalau tidak, saya tidak tahu bahwa kamu di sini untuk masalah ini. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu bisa memberiku ramuan tanam." Li Fugui tahu apa yang dipikirkan Lu Qing, dan dia tidak mengatur hal-hal untuk Lu Qing untuk waktu yang lama. Sulit untuk melindungi Lu Qing. Qing tidak berpikir terlalu banyak di dalam hatinya, dan jika terus seperti ini, dia mungkin merasa tidak nyaman. Lu Qing terhibur, dan berkata, "Tuan Li, Anda juga tahu bahwa saya hanya bisa mengolah ramuan hitam? Ramuan hitam ini, Anda juga tahu bahwa jika konferensi ramuan mengetahui, mereka pasti tidak akan mengizinkannya. Jangan khawatir tentang ini, saya punya pengaturan sendiri, Anda hanya perlu melatih saya." Li Fugui sedikit tersenyum dan berjanji. Baru kemudian Lu Qing menghela nafas lega, dan berkata, dengan kata-kata "Tuan Li, saya merasa lega." "Tuan Li, apakah Anda ingin mengolah ramuan hitam biasa, atau Anda ingin menanam pohon induk itu?" Li Fugui tersenyum dia berkata, "Mari mengolah ramuan hitam biasa. Ini adalah base camp konferensi ramuan. Jika saya mengolah pohon induk di sini, saya khawatir Tuan Gu akan mengirim seseorang untuk bergegas dan berteriak untuk mati." Lu Qing benar-benar santai. Dia berkata, "Sebenarnya, saya juga berpikir begitu. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, saya tidak perlu khawatir, saya ingin melihat efek ramuan hitam terlebih dahulu, lalu membuat keputusan." Li Fugui sangat ingin tahu tentang ramuan hitam dan ramuan hitam. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengetahuinya, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengetahuinya. Apalagi efek dari Black Elixir secara langsung akan mempengaruhi rencana masa depannya. Secara keseluruhan, sulit untuk mengatakan apapun sekarang, dan dia harus menunggu batch pertama ramuan hitam matang sebelum dia dapat menyelesaikan rencananya.
Setelah Lu Qing mendapatkan misinya, dia pergi. Li Fugui setengah berbaring di sofa, dan berkata ke ruangan kosong, "Karena kamu di sini, tuangkan aku secangkir teh." Di dalam ruangan, sesosok muncul entah dari mana. Orang ini terakhir kali dia membuat sepoci teh untuk Li Fugui tanpa ekspresi, menuangkan secangkir lagi untuk Li Fugui, dan bukannya duduk, dia berdiri di sisi Li Fugui. Li Fugui tersenyum sedikit, dan berkata dengan kekaguman di matanya, "Suetu, kamu sangat tepat waktu dan tepat waktu. Kamu seharusnya menungguku selama beberapa hari. Mungkinkah kamu datang setiap hari?" Orang-orang di internet selalu menepati janji mereka, dan karena mereka berjanji, mereka harus melakukannya. Ini disebut semangat kontrak. Dari matanya, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan peremajaan dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Wajah Suetu tiba-tiba berubah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan mata sedikit bersemangat, Ini cairan peremajaan tingkat luar biasa. Ya, jika Anda memperlakukan saya dengan tulus, saya, Li Fugui, tentu saja. Tidak maaf untukmu, tingkat cairan ektoplasma ini, apapun jenisnya, selama kamu membantuku melakukan sesuatu, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Li Fugui tertawa keras, sebagai seorang apoteker yang luar biasa, dan juga seorang apoteker dengan tingkat keberhasilan 100%, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk mengatakannya. Tubuh Suetu sedikit gemetar, dan dia terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kekuatanku tidak terlalu kuat, meskipun potensiku sangat kuat. Aku tahu betul bahwa aku tidak sebanding dengan harganya. Apakah Anda membantu saya seperti ini?" Li Fugui tersenyum misterius, dan berkata, "Itu tidak layak untuk saya. Saya bersedia membelinya dengan $1.000. Jika Anda benar-benar ingin mencari alasan, perlakukan saja saya sebagai $1.000 untuk membeli tulang kuda. Oke." Suetu menganggukkan kepalamu, "Jangan khawatirkan masalah ini lagi. Orang-orang di jaring gelap selalu bertindak bersih." Li Fugui menyesap teh dan berkata perlahan, "Apakah ada berita yang ingin kamu sampaikan kepadaku saat kamu datang ke sini kali ini?" 3. Bisakah Anda memberitahu saya siapa majikannya? Mata Li Fugui dingin, tapi dia bertanya sambil tersenyum. Mata Suetu berkedip sesaat sebelum dia dengan tenang berkata, "Dalam jaring gelap kami, setiap pelanggan memiliki level. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi otoritasnya. Berdasarkan otoritas level Anda di jaring gelap, Anda memenuhi syarat untuk menanyakan tentang status ketiga orang ini." Oh, dan tingkat statusnya, menarik. Li Fugui menjadi tertarik. Tapi dia semakin yakin di dalam hatinya bahwa tidak ada kerahasiaan mutlak di dunia ini, terutama di tempat-tempat seperti jaring gelap. Inilah yang terjadi dengan segalanya, yang disebut kerahasiaan hanya untuk orang biasa. Bagi mereka yang telah mencapai level status, tidak hanya ada satu cara bagi mereka untuk mengetahui sesuatu. Tidak peduli seberapa kuat jaringan gelap itu, tidak mungkin membatasi semua orang. Jadi jika sistem hierarki status dapat diperkenalkan, banyak potensi krisis dan masalah dapat dihindari. Li Fugui sekarang juga mengembangkan minat yang kuat pada penguasa jaring gelap, tetapi dia juga tahu bahwa dengan statusnya saat ini, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahui informasi ini. Di antara ketiga orang itu, orang dengan status terendah adalah putra tertua dari keluarga Gu, dan Gu sombong, Suetu. Berkata dengan cepat, orang ini telah menempatkan hadiah 1 miliar dan sebotol paranormal yang ditunjuk tingkat bawaan cairan. Persyaratannya adalah metode apapun yang digunakan, Anda harus dibunuh. Li Fugui mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bukankah kamu baru saja merampok istrinya? Untuk kebencian yang begitu besar, kamu terus berbicara." Suetu melanjutkan. Orang kedua yang memberikan hadiah adalah kepala keluarga Sangguan, Sangguan King Feng. Dia menempatkan hadiah sebesar 5 miliar, dan syarat dalam kemampuannya, permintaan pertama adalah untuk membunuhmu, dan permintaan terakhir adalah untuk menangkapmu hidup-hidup. Menangkapmu hidup-hidup, Li Fugui berkata dengan penuh arti, tersenyum, "Sepertinya sekarang saya telah menjadi kue manis, dan semua orang ingin menggigitnya." Dia tidak mengerti, karunia Sangguan King Feng tampaknya lebih sulit daripada yang pertama, tetapi juga lebih menggoda.
besar. Bagi para prajurit kuno, uang tentu saja sangat penting. Tetapi itu bukan yang terpenting. Jika Anda bisa mendapatkan janji dari Presiden Konferensi Ramuan Masa Depan, maka Anda benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Mengapa Sang Guan King Feng memberikan dua pilihan? Jika Anda membunuhnya, itu akan berakhir. Tetapi jika dia bisa ditangkap hidup-hidup, Sang Guan King Feng tidak akan rugi. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah untuk mendapatkan seni rahasia memurnikan obat dari mulut Li Fugui, dan kemudian menyiksanya, mengeluarkan nafas kemarahan yang ganas. Hanya saja Sang Guan King Feng berpikir terlalu baik, dan yang tidak pernah dia impikan adalah bahwa Li Fugui telah membuka koneksi dengan jaring gelap selangkah lebih maju. Di mana yang terakhir, Li Fugui melirik Suetu, dan bertanya sambil tersenyum, yang paling membuatku penasaran sekarang adalah, siapa orang terakhir ini? Suetu berkata dengan tenang, majikan terakhir. Untuk Ling saat ini Presiden Konferensi Kedokteran, Master Gu, menawarkan hadiah 8 miliar, dan pada saat yang sama memberikan syarat sesuai kemampuannya. Persyaratannya persis sama dengan yang sebelumnya. Hahaha, menarik, sangat menarik, keduanya orang layak mereka master dan magang, bahkan ide mereka 99% serupa. Li Fugui tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga bahwa orang terakhir pasti adalah Tuan Gu. Alasannya sangat sederhana. Dia telah menyinggung banyak orang, dapat dikatakan bahwa hadiahnya hanya sedikit, ditawarkan di bawah jaring gelap. Suetu berpikir sejenak, dan berkata, dua hadiah pertama baik-baik saja. Bahkan jika seseorang menerimanya, mereka tidak akan mengancam Anda, tetapi Anda masih harus berhati-hati dengan hadiah terakhir. Kondisi ini cukup untuk membuat beberapa top pembunuh bergerak. Li Fugui mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di dalam hatinya, dan dia segera bertanya, dengan status dan level saya di jaring gelap Anda, tidak bisakah hadiah pembunuhan terhadap saya semacam ini dikembalikan? Tidak. Suetu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, Darknet hanyalah sebuah platform, dan kontrol atas pembunuh tidak seketat yang Anda bayangkan. Dan Darknet tidak akan menolak hadiah siapapun. Menurut peraturan, selama ada hadiah, Anda tidak dapat mengganggu otoritas pembunuh manapun untuk menerima perintah. Mengapa organisasi pembunuh seperti milik Anda masih memiliki begitu banyak aturan? Li Fugui memarahi dengan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan hubungannya saat ini dengan jaring gelap harus melindunginya. Jika tidak, bukankah kerja sama hanya omong kosong? Tapi sekarang tampaknya idenya benar-benar angan-angan, dan dia melebih-lebihkan nilainya di mata jaring gelap. Bahkan, Li Fugui merasa jika tidak terjadi apa-apa di hari ulang tahun Tuan Gu, mungkin web gelap sekarang sudah menyalakannya. Adapun aturan yang dikatakan Suetu, dia mencibir di dalam hatinya, semua aturan dibuat untuk yang lemah. Terus terang, bukankah itu karena nilainya? Identitasnya tidak sejauh para pemimpin jaringan gelap takut dengan tingkat Master Gu. Apakah Darknet berani mengirim seorang pembunuh untuk menerima perintah untuk membunuhnya? Li Fugui segera memahami kebenaran. Lebih praktis untuk mendapatkan semuanya sendiri. Seperti kastil di udara ketika orang lain memberikannya. Itu bagus. Tetapi itu tidak benar. Orang dapat memberikan perlindungan ketika mereka berada di suasana hati yang baik. Bisakah Anda mengkliknya kapan saja? Suetu diam dan tidak berbicara, tidak senang. Li Fugui bertanya lagi, kalau begitu, bisakah saya memberikan hadiah sekarang? Bisakah saya menawarkan hadiah kepada Tuan Gu? Namun, apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika Suetu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami juga memiliki aturan di Darknet bahwa kami tidak menerima hadiah apapun untuk orang-orang di level Master Gu. Rumput, katakan pada akhirnya, aku tidak layak kan? Li Fugui marah, meski sudah jelas, tapi siapa yang akan senang jika dikatakan terus terang? Suetu tersenyum kecut, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sebenarnya, bahkan jika Anda dapat memberikan hadiah, tingkat keberhasilannya tidak akan 1%. Tuan Gu tinggal di rumah Gu sepanjang tahun, di tempat itu, bahkan jaring gelap kita juga sulit untuk menyusup. Li Fugui mendidih dengan api jahat, bagaimana mungkin dia harus membayar hadiah untuk membunuhnya?
tetapi dia tidak bisa membalas. Memikirkan hal ini, Li Fugui menatap dan berkata, Tuan Gu tidak bisa melakukannya, dan Gu Dao tidak bisa melakukannya. Jadi bagaimana dengan sangguan King Feng? Anjing ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Sue Tu mengangguk dan berkata, ya, identitasnya saya belum masuk daftar hitam, tetapi saya juga tidak menyarankan Anda memberi hadiah pada sangguan King Feng, karena orang ini telah mengikuti konferensi eliksir sepanjang tahun, dan bahkan jika dia berhasil, dia dapat dengan mudah dihidupkan kembali. Wajah Li Fugui menjadi gelap, berani merasa bahwa beberapa orang yang menentangnya dan merasa kasihan padanya, tidak satu pun dari mereka yang mudah dibunuh. Yang paling tidak bisa diterima Li Fugui adalah perasaan dipukuli secara pasif ini benar-benar tidak nyaman. Melihat ekspresi Li Fugui semakin salah, Sue Tu mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba berkata, namun, mengapa Anda tidak menawarkan hadiah untuk Sangguan Hong, putra Sangguan King Feng? Sangat sulit untuk membunuh Sangguan King Feng berhasil, tapi itu tidak hal yang sama berlaku untuk putranya. Li Fugui berhenti, matanya sedikit cerah, dan dia tersenyum dan berkata, kamu benar, mengapa aku melupakan ini? Tidak apa-apa, aku akan menawarkan hadiah sekarang. Sebotol semangat luar biasa ye, permintaannya adalah untuk mengambil nyawa Sangguan Hong. Saya menerima hadiah ini, mata Sue Tu menjadi tajam. Dan dia berkata dengan nada tenang, saya akan memberi Anda kabar baik di dalam 3 hari. Li Fugui mengangguk terlebih dahulu, lalu bertanya, apakah Anda memerlukan prosedur lain? Sue Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pesanan pribadi saya, dan tidak melalui sistem Darknet, jadi Anda tidak perlu prosedur apapun. Saya sudah mendapatkan modal emas, jadi saya tidak perlu khawatir Anda berbohong kepada saya. Li Fugui tertawa dan berkata, 1 yard bernilai 1 yard, itulah yang saya berikan kepada Anda. Itu tidak dihitung, bersambung.